Episode sebelumnya, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun, diriku yang dulu membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist? Episode 108. Tang Zhen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, "Teman muda ini Yan Xiao, apakah Anda ingin mencobanya?" Tang Zhen secara alami sadar bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke Burning Flame Valley ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan Penatua Chi Huo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangan di depan dada. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena saya telah datang ke Burning Flame Valley, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alchemist di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga api petir, apalagi anak muda. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, silakan mencobanya. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Petik 2. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok melingkar dan naik di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari Glaze Lotus Heart Flame telah mencapai sejauh mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk 2 sesepuh eksternal Menara Pil. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Doki, kan? Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap api dengan tegas. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok indah seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti giok kualitas terbaik. Tingkah lakunya yang tanpa celah seperti sebuah karya seni yang membuat seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu perlahan berputar saat mendekati kumpulan api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam menyatu di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyuman dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alchemist ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi ternyata tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman dingin baru saja muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Dengan segera, mata semua orang di aula besar itu keluar. 9 naga api membawa momentum yang ganas saat mereka dengan kejam mengepung teratai api di dalam bagian dalam nyala api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana.
9 naga api, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan saat ini. Semuanya melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api itu melarikan diri, mereka sekali lagi berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi keheningan yang aneh. Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi ketakutan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti merupakan semacam api surgawi. Apinya berwarna hijau giok. Namun, tampaknya tidak ada flame surgawi di peringkat flame surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi ketakutan ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana, Tang Zen bergumam lembut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya yang cantik karena pemandangan ini. Pria yang tampak sangat muda ini memang bukan orang desa. Namun, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar terasa agak gatal ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan turun dan mengeluarkan tantangan kepada Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zen merasa tidak berdaya karena dia sangat kompetitif meskipun seorang perempuan. Kejutan juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami bisa menebak secara samar apa nyala hijau giok itu. Sungguh tak terduga, orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa disadari. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasakan ketamakan. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat seberapa besar daya pikat api surgawi yang dimiliki seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak, berubah menjadi sekelompok api yang memasuki tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Xiao Yan menarik apinya, terus menatapnya terfokus pada Tang Zen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan kedua tangan menangkuk. Apakah kamu masih membutuhkan aku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang dulu benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya segera mengarah ke Penatua Chi Huo saat dia berkata, Chi Huo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Petik 2. Wajah Penatua Chi Huo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku. Petik 2. Beberapa wajah Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga.
Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras kepala dengan sikap dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah, saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya menoleh ke Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak barang jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Petik 2. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa cekikikan saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Zhen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tapi dengan kemampuan Burning Flame Valley kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental saat membantu saya yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, aku yang dulu akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama Anda berdua dapat membantu saya untuk berhasil menyempurnakannya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, Anda dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu. Petik 2. Hati Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya, bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari Burning Flame Valley? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, semua yang lain akan disertakan. Bolehkah aku tahu teman muda Yan Xiao telah mengarahkan pandangannya? Petik 2. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya tertuju pada Tang Zhen saat dia perlahan mengucapkan, Skyfire Tree Mysterious Cheng.